Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Zahruin dengan NIM 2241010100005. Nah, di sini saya melaksanakan perkuliahan semester antara di pertemuan ke-7 dengan materi apa sih petugas bimbingan dan konseling itu. Petugas bimbingan dan konseling adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Yang pertama ada guru bimbingan dan konselor. Yang pertama untuk menyusun program BK, dan yang kedua memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang ketiga melakukan asesmen, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan yang keempat ada menjaga kerahasiaan data. Yang kelima bekerja sama dengan guru, orang tua, terus wali dan yang lain. Terus dan yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini tugasnya yaitu yang pertama mengordinasikan penyelenggaraan program BK di sekolah. Dan yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana dan anggaran. Dan yang ketiga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelayanan BK. Dan yang ketiga ada guru mata pelajaran, yaitu yang pertama membantu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan, dan yang kedua itu ada memberikan informasi kepada guru BK, dan yang ketiga berkolaborasi dengan membantu peserta didik dalam berkembangnya. Terus dan yang keempat ada wali kelas. Wali kelas ini untuk memantau perkembangan peserta didik baik secara sosial, terus pribadi, dan lain-lain. Dan yang kedua menjadi penghubung antara peserta didik, guru BK, terus guru mata pelajaran, dan orang tua. Dan yang ketiga itu ada memberikan data yang diperlukan untuk layanan BK. Dan yang kelima ada orang tua atau wali peserta didik, yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai kondisi peserta didik di rumah. Terus dan yang kedua itu ada mendukung pelaksanaan program BK. Dan yang ketiga itu bekerja sama dengan sekolah dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Yang keenam ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini tugasnya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan layanan BK. Dan yang kedua ini ada memberikan masukan untuk peningkatan mutu program BK. Terus dan yang ketujuh ini ada pihak pendukung lain atau psikologi, dokter, terus bekerja sosial, dan lembaga yang terkait peserta didik memerlukan bantuan khusus melalui kolaborasi atau yang diinginkan. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan dan konseling ini merupakan tanggung jawab seorang guru BK berperan sebagai pelaksana utama layanan, sedangkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, terus wali kelas, orang tua, pengawas, tenaga profesional lainnya berperan sebagai mitra untuk mendukung keberhasilan layanan BK. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.